Mari kita lanjutkan materi kita tentang deret. Sebelum ini kita sudah belajar apa itu pengertian barisan dan deret, kemudian deret aritmatika, deret geometri, kemudian tentang pemahaman tentang konvergenan deret tak hingga. Nah, untuk berikutnya kali ini kita akan belajar tentang uji konvergensi deret tak hingga. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah untuk uji suku positif. Pertama-tama kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan suku positif, deret suku positif. Deret suku positif itu adalah deret di mana suku-sukunya adalah positif. Uji yang akan kita lakukan untuk suku-suku positif nanti itu ada uji banding langsung, uji banding limit, uji integral, dan uji rasio. Kita mulai dulu dari yang pertama, uji banding langsung. Seperti namanya, banding langsung berarti kita nanti membandingkan dua buah deret. Jadi kita bandingkan dua buah deret. Deret misalnya ada deret UN dan deret VN di sini. Karena tadi adalah deret untuk uji suku positif, berarti isinya nanti UN dan VN ini adalah positif. Sedangkan deret UN itu nanti UN-nya lebih kecil dari VN, berarti deret UN akan lebih kecil daripada deret VN. Nah, jika VN konvergen, jadi deret yang lebih besar ini konvergen, maka deret yang lebih kecil UN-nya juga konvergen. Sedangkan kalau yang deret yang lebih kecil atau UN-nya itu divergen, maka VN-nya juga divergen. Ini akan kita lihat lebih jelas dengan grafik berikut ini. Tadi dikatakan bahwa kalau VN, deret yang lebih besar itu konvergen, maka deret yang lebih kecil pasti juga akan konvergen. Sedangkan untuk ini, kalau deret yang lebih kecil, UN-nya itu divergen, maka VN, deret yang lebih besar, juga pasti akan divergen. Bagaimana kalau deret UN di sini, deret UN-nya konvergen? UN di sini adalah deret yang lebih kecil. Bagaimana dengan deret yang lebih besar? Itu tidak dapat kita tentukan, bisa saja dia konvergen atau divergen. Nah, topik kita tadi adalah uji banding langsung. Berarti kita mempunyai dua deret yang kita bandingkan, berarti kita mempunyai deret pembanding. Nah, ini yang dipakai untuk sebagai deret pembanding. Ada deret aritmatika, deret geometri, deret harmonik, dan deret hiperharmonik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalnya kita diminta untuk menyelidiki kekonvergenan dari deret ini. Maka kita lakukan, kita cari deret pembanding. Deret pembandingnya kita pilih deret 1/3 N. Kalau kita lihat 1/3 N, ini pasti nilainya lebih besar kalau dibandingkan dengan 1/4+3 N, karena di sini penyebutnya lebih besar. Kalau penyebut lebih besar berarti nilainya akan lebih kecil, sehingga deret ini juga akan lebih kecil daripada deret yang di sini. Kalau kita lihat deret pembanding yang kita ambil di sini, ini adalah deret geometri dengan rasionya 1/3. Kita ketahui kalau deret geometri dengan rasio yang kurang dari 1 itu merupakan deret yang konvergen. Karena deret yang lebih besar ini konvergen, maka deret yang lebih kecil, dalam hal ini deret ini, juga akan konvergen. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Misal kita diminta untuk menyelidiki kekonvergenan dari deret ini. Kita cari deret pembanding. Kita ambil, kita pilih deret pembanding kita, deret hiperharmonik seperti ini, 1/N⁻3, sama dengan yang di sini. Kalau kita lihat 1/N⁻3 itu nilainya pasti lebih besar dibandingkan dengan 1/N⁻3+5. Karena dalam hal ini penyebutnya pasti lebih besar dibandingkan dengan yang ini, sehingga nilai dari deret ini juga akan lebih kecil dibandingkan deret yang di sini. Nah, deret ini adalah deret hiperharmonik dengan P-nya sama dengan 3, N⁻3. Karena deret hiperharmonik untuk P yang lebih besar dari 1 itu konvergen, dan deret pembanding kita ini juga lebih besar daripada deret yang akan kita selidiki, maka deret yang akan kita selidiki ini juga konvergen. Untuk lebih memperjelas pemahaman Anda bisa mengerjakan
5 soal berikut ini dengan melakukan banding langsung dengan deret-deret pembanding yang sudah ada pada slide sebelumnya. Nah, uji berikutnya adalah uji banding limit. Kita ambil deret yang sama seperti yang tadi, jadi kita membandingkan dengan deret yang lain. Jadi misalnya kita punya deret UN dan VN dengan kondisi seperti yang tadi, di mana UN dan VN itu positif, sedangkan UN lebih kecil daripada VN. Jika limit N mendekati tak berhingga dari UN per VN itu berhingga, ada nilainya atau L begitu, maka kedua deret tersebut dan UN kedua deret tersebut keduanya konvergen atau divergen. Untuk lebih jelas dari uji banding limit tadi, mari kita coba contoh berikut ini. Jadi kita akan menyelidiki kekonvergenan dari deret ini, N kuadrat dibagi dengan N pangkat 5 plus 8. Jadi kita namanya uji banding berarti kita bandingkan dengan deret yang lain. Jadi misalnya kita ambil deret pembandingnya N pangkat 2 per N pangkat 5. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi 1/r pangkat 3. Nah, dari sini kita ketahui deret N pangkat 2 per N pangkat 5 ini pasti lebih besar kalau kita bandingkan dengan deret yang N pangkat 2 dibagi dengan N pangkat 5 plus 8, karena di sini ada tambahan 8 pada penyebutnya. Nah, deret pembanding kita ini adalah deret hiperharmonik dengan P-nya sama dengan 3. Seperti kita ketahui, deret hiperharmonik untuk P yang lebih besar dari 1 itu adalah deret yang konvergen. Nah, bisa kita selidiki dengan uji banding limit. Jadi kita cari limit dari N mendekati tak berhingga dari deret ini dibagi dengan deret yang ini 1/n pangkat 3. Kalau dibagi berarti bisa kita tuliskan dengan dikali dengan N pangkat 3 per 1. Kemudian berarti bisa kita hitung, jadi limit N mendekati tak berhingga dari N pangkat 5 per N pangkat 5 plus 8. Kalau kita hitung limitnya yang di sini, berarti limitnya nilainya adalah 1. Karena nilai limitnya ini adalah L atau nilai mulai 0 sampai tak berhingga, maka konvergen berarti maka keduanya ini akan konvergen. Karena deret pembanding kita konvergen, maka deret ini juga konvergen. Soal latihan ini dapat Anda kerjakan dengan menggunakan uji banding limit sebagai untuk latihan dari Anda sehingga dapat lebih memahami apa yang dimaksud dengan uji banding limit. Uji yang berikutnya adalah uji integral. Jadi kalau kita misalnya kita punya deret UN seperti ini. Kemudian di mana kita ambil untuk UN-nya itu adalah sama dengan FN. Jadi kita selidiki dulu Fn kita ini apakah positif, kemudian apakah kontinu untuk semua mulai dari N1 sampai tak berhingga. Jadi apakah positif untuk N1 sampai tak berhingga, kontinu untuk N1 sampai tak berhingga, dan fungsinya menurun untuk mulai N-nya 1 sampai tak berhingga. Nah, kalau memenuhi persyaratan ini, maka kita dapat lakukan uji integral. Jadi kita lakukan uji integral. Integral dari 1 sampai tak berhingga dari Fn dn, kalau sama dengan N atau konvergen, maka deretnya konvergen. Kalau hasil integralnya divergen atau tak berhingga, berarti deretnya juga divergen. Berikut adalah contoh soal untuk uji integral. Jadi kita akan menyelidiki konvergensi dari deret ini. Kemudian kita ambil Fn kita berarti sama dengan 1 per N plus 2 pangkat 2. Nah, kalau kita lihat fungsi ini, Fn ini positif pasti. Karena di sini N berapapun dia pasti akan positif karena akan dikuadratkan. Kemudian kalau kita lihat apakah selalu kontinu? Tidak, dia tidak kontinu pada saat N sama dengan minus 2. Tetapi syarat untuk uji integral adalah N-nya kontinu untuk mulai dari 1 sampai tak berhingga. Benar, berarti deret ini juga kontinu untuk N-nya mulai 1 sampai tak berhingga. Kemudian apakah menurun? Nah, kita selidiki fungsinya menurun dengan turunannya dari Fn. Kalau kita turunkan berarti kita dapatkan min 2 dibagi dengan N plus 2 pangkat 3 kalikan 1. Kemudian kita lihat berarti
kita selidiki pada saat N sama dengan min 2 di sini. N sama dengan min 2 titiknya ini, yang di sebelah kanan min 2, kalau kita lihat nilainya negatif. Yang di sebelah kiri positif. Berarti kita tahu bahwa fungsi Fn ini menurun untuk mulai dari N-2 sampai tak beringga. Kalau dia menurun mulai dari N-2 sampai tak beringga, berarti juga akan menurun mulai dari N-nya 1 sampai tak beringga. Jadi memenuhi ketiga persyaratan tadi. Sehingga kita lakukan uji integral, yaitu integral mulai 1 sampai tak beringga dari Fn dn. Kemudian kita lakukan berarti limit dari B mendekati tak beringga 1 sampai B seper N plus 2 kuadrat dn. Kita misalkan N plus 2 itu adalah U, maka DU kita adalah dn. Sehingga integral ini bisa kita lakukan jadi limit B mendekati tak beringga dari 1 sampai B seper U kuadrat du. Hasilnya adalah minus seper U. Nah, U kita adalah N plus 2, maka hasil integral kita adalah minus seper N plus 2. Batasnya mulai dari 1 sampai B, di mana B-nya nanti mendekati tak beringga. Nah, pada saat kita masukkan nilai B-nya, maka itu limit B mendekati tak beringga dari minus seper B plus 2. Sedangkan waktu kita masukkan N-nya sama dengan 1, berarti sama dengan min sepertiga. Nah, kita hitung limit ini adalah sama dengan 0 karena B-nya adalah tak beringga. Seper tak beringga itu adalah mendekati 0, sedangkan yang di sini adalah sepertiga. Karena hasil dari integral ini sepertiga itu konvergen, maka deret ini juga konvergen. Berikut adalah soal latihan yang dapat Anda kerjakan untuk memperjelas pemahaman Anda tentang uji integral. Yang terakhir adalah uji rasio. Namanya saja rasio, berarti kita bandingkan. Jadi rasio dari UN plus 1 dibandingkan dengan UN. Jadi begini, kalau kita punya deret UN, kemudian dan limitnya dari limit N mendekati tak beringga dari UN plus 1 per UN itu sama dengan R, di mana R-nya itu sama dengan lebih kecil dari 1, berarti deret itu konvergen. Sedangkan kalau R-nya ini nanti lebih besar dari 1, berarti deretnya divergen. Sedangkan kalau sama dengan 1, berarti ujinya gagal, tidak didefinisikan. Nah, ini biasanya uji gagal ini karena kita fungsinya itu adalah fungsi yang rasional. Berikut ini adalah contoh untuk uji rasio. Jadi misalnya kita punya deret seperti ini, 3 pangkat N dibagi dengan N faktorial, maka UN kita ini adalah 3 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Sedangkan UN plus 1 kita berarti setiap N kita ganti dengan N plus 1. Jadi 3 pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 faktorial. Kemudian kita lakukan rasio. Jadi limit N mendekati tak beringga dari UN plus 1 yang ini dibagi dengan UN. Karena dibagi berarti saya balik langsung, maka ini N faktorial per 3 pangkat N. Jadi ini kalau kita jabarkan jadi 3 pangkat N kalikan dengan 3. Sedangkan untuk N plus 1 faktorial kalau kita jabarkan jadi N plus 1 dikalikan N faktorial. Sehingga bisa kita coret. Sisanya adalah 3 per N plus 1. Kita hitung limit N mendekati tak beringga dari 3 per N plus 1 itu sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0 artinya kan lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 berarti deret ini konvergen. Nah, bagaimana dengan contoh soal berikut ini? Deret kita adalah sigma N mulai 1 sampai tak beringga dari 3 pangkat N plus 2 kalikan N kuadrat per 4 pangkat N. Jadi ini adalah UN kita. UN plus 1 itu tinggal kita ganti, setiap N kita ganti dengan N plus 1. Jadi menjadi 3 pangkat N plus 3, N plus 1 kuadrat dibagi dengan 4 pangkat N plus 1. Kemudian kita lakukan uji rasio, jadi limit N mendekati tak beringga dari UN plus 1 dibagi dengan UN. Kemudian kita jabarkan supaya bisa kita coret dengan yang di sini.
3n pangkat n plus 3 kita jabarkan jadi 3 pangkat n plus 2 dikalikan dengan 3. Kemudian n plus 1 kuadrat kita tulis, sedangkan 4 pangkat n juga kita tulis seperti biasa. Yang di sini 4 pangkat n plus 1 bisa kita tulis 4 pangkat n, kita kalikan 4. Dikalikan 3 pangkat n plus 2, dikalikan n kuadrat. Kemudian kita coret 3 pangkat n plus 2 dengan 4 pangkat n-nya, sehingga yang tersisa adalah ini. Jadi limit n mendekati tak berhingga dari 3 dikalikan n plus 1 kuadrat dibagi dengan 4n pangkat 2. Nah, kalau kita cari nilai limitnya, maka kita dapatkan 3/4. 3/4 di sini kurang dari 1. Karena kurang dari 1, maka deret ini konvergen. Berikut ini adalah soal latihan yang dapat Anda kerjakan untuk memperjelas pemahaman Anda tentang uji rasio. Demikian untuk materi kita kali ini. Apabila ada penjelasan saya yang belum jelas, Anda dapat tanyakan langsung ke saya. Selamat belajar.